saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la zillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Jadi ayat ke-26 adalah melanjutkan ya kemarin di ayat 25 bahwa Allah menyeru kita supaya bisa menjadi ahlu surga, yaitu Darussalam, ya, tempat keselamatan, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Nah, jadi Allah memerintahkan kita hidup di dunia, beribadah, mengikuti ya aturan Allah, menjauhi larangan Allah, dan meneladani Rasulullah. Dan Allah menginginkan kita semua bisa kembali dengan selamat, yakni ke surga ya, Darussalam, yaitu negeri keselamatan, kebahagiaan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan ya. Semuanya hanya kesenangan yang kekal ya dan tidak membosankan. Nah, jadi di surga itu kenikmatan yang tidak membosankan, yang terus nikmat itu bertambah. Nah, kemudian di ayat 26 ini Allah memberikan gambaran ya akhir dari orang-orang yang mau mengikuti seruan Allah tadi ya, yang mau mengikuti aturan Allah, yang mau bertakwa. Maka di sini Allah menyampaikan lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya melihat Allah. Nah, jadi husna ini kebaikan yang paling tinggi yang Allah berikan dan berupa tambahan yaitu melihat Allah. Jadi al-husna di sini adalah kebaikan yang tertinggi ya, dan ditambah lagi kenikmatan yang tertinggi di surga ya, yaitu melihat Allah. Nah, ini gambaran nantinya akhir ya dari kehidupan manusia bagi tadi yang mendengar ya, mengikuti, mengamalkan seruan Allah, maka Allah berjanji ya mereka akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan akan mendapatkan nikmat yang paling nikmat nantinya adalah melihat Allah. Jadi ketika penduduk surga itu memasuki surga, mereka luar biasa ya, merasakan nikmat yang tidak pernah terbayangkan, bahagianya luar biasa. Tapi ketika mereka diberi kesempatan melihat Allah, ternyata melihat Allah itu justru ya nikmat yang tertinggi ya di surganya. Nah, kemudian di sebaliknya di sini ya, di sini Allah masih melihat dulu ya bagaimana gambaran di padang mahsyar ya. Orang-orang yang tadi mau berbuat baik, yang mau bertakwa, mengikuti ya perintah Allah, wala yarhaqu wujuhakum, dan wajah mereka tidak ditutupi qatarun, debu hitam, wala zillah, dan tidak pula dalam kehinaan. Nah, jadi Masya Allah ya, di padang mahsyar nanti orang-orang yang mendapat keridhaan Allah, orang-orang yang dijanjikan surga ini wajahnya putih bersinar ya, tidak ditutupi oleh debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah kata Allah penghuni surga. Mereka di dalamnya kekal. Nah, jadi inilah gambaran akhir ya dari orang-orang yang mau di dunia ini istiqomah ya, tetap dalam ketakwaan, tetap dengan tujuan hanya mengharap ridha Allah, beribadah tulus ikhlas, maka akhir mereka di sini Allah gambarkan surga yang kekal abadi. Nah, tidak ada kehinaan ya, wajah mereka berseri ya. Jadi, nah di sini sebaliknya Allah gambarkan ya golongan berikutnya. Walladzina kasawus sayyiati jaza'u sayyi'atin bimisliha wa tarhaquhum zillah ma lahum minallah
عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Nah, di sini golongan yang berikutnya, jadi hanya ada 2 golongan nanti ya, golongan yang ke surga dan golongan yang ke neraka. Nah, di sini yang golongan ke neraka Allah jelaskan walladzina, yaitu orang-orang yang kasabus sayyi'at, berbuat kejahatan, jazaa'u sayyi'ah, akan mendapat balasan kejahatan bimisliha yang setimpal. Watarhaquhum zillah, dan mereka diselubungi kehinaan. Malahum minallahi min asim, tidak ada bagi mereka azab Allah, tidak ada pelindung ya terhadap azab Allah seorang pun. Nah, artinya benar-benar mereka ini tidak ada yang bisa membantu ya untuk terlindung dari azab Allah. Ka'annama uksiyat wujuhuhum, seakan-akan wajah mereka ditutupi kita aminal lail, kepingan-kepingan malam, muzliman, yang gelap gulita. Nah, jadi beda ya wajah orang-orang yang ke neraka ini. Mereka tadi selama di dunia ya berbuat kejahatan ya, tidak mau mengikuti aturan Allah ya, seenaknya sendiri ya, tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah, maka di sini Allah katakan mereka nantinya akan mendapatkan azab Allah ya di yaumil akhir nanti, dan tidak ada yang bisa melindungi mereka. Kemudian gambaran wajah-wajah mereka seakan-akan ditutupi kepingan malam yang gelap gulita. Jadi bisa dibayangkan wajahnya menghitam ya, kemudian penuh kehinaan tadi ya. Nah, inilah gambaran orang-orang yang selama di dunia tidak mau mengikuti aturan Allah. Ulaika ashabun nar. Nah, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya ya. Nauzubillah min dzalik ya, kita berlindung kepada Allah ya ketika mendengar ayat-ayat ini. Kita berlindung kepada Allah agar dihindarkan ya, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang jahat. Nah, jadi kita tidak perlu menghujat ya ketika kita melihat hari ini mungkin ya orang-orang jahat kok masih seenaknya ya. Nah, kalau kita lihat misalnya seenaknya mereka berbuat jahat, karena keadilan Allah itu benar-benar nantinya di akhirat ya, yaumil akhir ya. Kalau di dunia ini memang sebagai ujian juga ya bagi umat Islam ya, untuk bisa istiqomah tidak terpengaruh ya. Nah, dia tetap dalam ketaatan, mau ditawari dunia ya, ditawari apapun selama itu bertentangan dengan aturan Allah, maka kita harus tegas ya untuk menolak ya. Dan sebaliknya, nah kejahatan itu harus kita lawan ya, kita hindari semaksimal mungkin. Jangan pernah kita bertoleransi. Nah, mulai dari hal yang kecil ya, ketika dosa-dosa kecil ya, jangan pernah kita anggap remeh. Maka segera kita bertobat, karena dosa-dosa kecil yang dilalaikan itu nanti akan menjadi dosa yang besar ya. Nah, karena itu di sini kita sudah melihat bagaimana akhir ya dari orang yang mau bersusah payah ya, istiqomah di jalan Allah ya, tidak terpengaruh dengan rayuan dunia, maka akhir mereka sudah dipastikan surga yang kekal abadi. Dan sebaliknya orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu ya, kesenangannya, kemudian mengikuti bisikan setan ya, dan tidak mau menundukkan hatinya untuk mengikuti aturan Allah, maka yang terjadi mereka adalah penghuni neraka yang kekal abadi. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada tadi salah satu firman kata-kata ya di firman Allah di 27 ini, jazaa'u sayyi'at, mereka mendapat balasan di misliha yang setimpal. Nah, di sini menunjukkan kasih sayang Allah ya, betapa kalau manusia melakukan dosa, maka itu balasannya hanya satu ya, satu balasan ya. Sementara kalau manusia berbuat kebaikan ya, maka Allah akan melipat gandakan 10 bahkan lebih. Nah, jadi Masya Allah ya, luar biasa kasih sayang Allah. Saking inginnya Allah itu manusia semuanya masuk surga. Maka ketika dosa itu balasannya hanya satu dosa.
Sementara ketika kebaikan dilipat gandakan ya. Tadi seperti kita selalu ingat ya hadis Rasul bahwa satu huruf di dalam Al-Quran, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka masing-masing huruf itu dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan ya, Masya Allah. Jadi maha pemurahnya Allah supaya manusia itu bisa semuanya dengan mudah ya mendapatkan surga. Nah, di sini syaratnya tadi orang yang mau senantiasa istiqomah di jalan Allah, senantiasa berbuat baik ya, tidak terpengaruh oleh dunia, tidak berubah ya, mau dikasih kekayaan, mau dikasih kesusahan ya, mau dikasih penyakit, musibah, maka dia senantiasa ridho, senantiasa ikhlas untuk tetap dalam ketakwaan. Kekayaan tidak membuatnya sombong ya, kemudian kemiskinan tidak membuatnya kufur nikmat, kemudian musibah juga tidak membuatnya membenci Allah, namun senantiasa berbaik sangka bahwa semua takdir Allah itu adalah baik, baik baginya. Ketika diberikan kesenangan, kita bersyukur, maka itu juga pahala yang sangat besar. Sebaliknya ketika kita diuji dengan kesusahan, maka bersabar, itu pun juga pahalanya teramat sangat besar. Jadi bagi orang muslim, mau susah, senang, itu semua baik. Dia selalu lapang dada, selalu berbaik sangka, tidak ada kesusahan ya dalam hatinya, karena dia yakin ya dengan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih, penyayang ya, maka sedikit pun tidak ada negatif thinking ya ataupun berburuk sangka kepada semua takdir Allah. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma iyyana ta'budun wa yauma nahsyuruhum, dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka jami'an semuanya, summa naqulu, kemudian kami berkata lillazina, kepada orang yang asyraku, mempersekutukan Allah, maka nakum, tetaplah di tempatmu, antum, kamu, wasyuraka hukum, dan para sekutumu. Fazayyalna, lalu kami pisahkan, bainahum, di antara mereka, waqala, dan berkatalah, syuraka uhum, sekutu-sekutu mereka, ma kuntum, kamu sekali-kali tidak pernah, iyana, kepada kami, ta'buduna, menyembah. Nah, jadi di sini Allah memberikan gambaran ya bagaimana orang-orang yang selama di dunia mempersekutukan Allah. Artinya mereka menyembah ya selain Allah, maka yaumil akhir nanti ya di padang mahsyar ya, mereka nanti akan dipisahkan dengan sesembahannya. Nah, kita hari ini masih melihat ya ada yang menyembah ya, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan anak ya, kemudian Ibunda Maryam ya sebagai Tuhan ibu. Nah, jadi nanti ya di yaumil akhir itu Nabi Isa berlepas diri dari mereka ya. Karena kata Nabi Isa ya, aku tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembahku. Nah, maka kalau kamu menyembahku ya ketika di dunia, kata Nabi Isa, itu karena hawa nafsumu sendiri, karena kepentinganmu sendiri. Nah, jadi yang hari ini kadang ya, ada yang manusia ya mati-matian membela misalnya pemimpin yang zalim ya, maka di yaumil akhir, nah pemimpin yang zalim yang selama ini mereka bela ya, mereka tolong ya dalam berbuat keburukan, mereka berlepas diri karena mereka sendiri takut ya dengan dosanya. Tidak akan mereka menolong orang-orang yang dahulunya loyal ya kepada mereka. Nah, maka di sini benar-benar mereka terombang-ambing ya, dan Allah pun sama sekali tidak akan menolong orang-orang yang mempersekutukan dia ya dengan yang lainnya. Nah, jadi berat sekali ya dosa mempersekutukan Allah ini. Karena itu ayat-ayat Al-Quran ini sudah cukup ya menjelaskan bagi kita bagaimana bahwa Allah itu sang pencipta ya, tiada duanya,
maka keyakinan ya bahwa Allah lah yang menciptakan kita, alam semesta ya dan seisinya, maka kita juga harus hanya berdoa ya, menyembah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Nah, adapun yang lain itu ya, jangan sampai menjadikan kita lupa ya. Kalau yang lain itu kan istilahnya ya misalnya kita berobat lah ya, berobat itu hati kita tetaplah bergantung ya, memohon pertolongan kepada Allah. Sedangkan obat itu ya, dokter itu hanyalah wasilah. Jangan sampai hati kita hanya bergantung ya kepada obat gitu ya, kepada dokter gitu. Kita melupakan Allah yang Maha Penyembuh ya, yang juga memberikan penyakit, maka hati kita harus benar-benar kita tata ya, kita atur bagaimana permohonan kesembuhan ya, pertolongan lepas dari musibah atau apapun itu hanya kepada Allah. Nah, jangan sampai kita artinya di sini mempersekutukan Allah. Karena ya orang-orang yang menyembah Lata, Uzza ya, menyembah berhala itu mereka mengakui ya bahwa Allah itu pencipta, tetapi mereka beranggapan ya dengan menyembah Lata, Uzza itu yang dulunya adalah orang-orang soleh ya yang mereka jadikan patung. Mereka beranggapan bahwa patung-patung itu menjadi perantara ya, perantara mereka untuk bisa menyampaikan ya ibadah mereka kepada Allah. Nah, Allah menjelaskan tidak perlu ya menyembah Allah itu langsung, tidak perlu pakai perantara dan justru termasuk kesyirikan ya, menduakan Allah tadi, mempersekutukan Allah. Karena itu ketika kita meminta sesuatu, kita langsung ya berdoa kepada Allah. Tidak perlu tadi pakai perantara dukun atau apa ya. Sekarang ini banyak sekali ya orang pintar lah apa gitu ya. Kalau kita minta sesuatu, maka kita langsung ya kepada Allah. Nah, justru berbahaya ya ketika kita pakai perantara-perantara inilah yang termasuk dalam kesyirikan ya. Maka kata Allah, semua yang menjadi perantara sekutu tadi ya, mereka akan berlepas diri. Nah, di sini Allah jelaskan selanjutnya, فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. Fakafa billahi, maka cukuplah Allah syahidan, menjadi saksi bainana, antara kami, wa bainakum, dan kamu. In kunna, sebab kami, an ibadatikum, tentang penyembahan kamu kepada kami, la ghafilin, tidak tahu menahu. Nah, ini nanti jawabannya yang disembah ya, seperti Nabi Isa, ya Bunda Maryam, ataupun tadi orang-orang soleh yang dijadikan patung ya, Lata, Uzza ya. Nah, kemudian mereka menyampaikan ini ya, katanya Allah yang menjadi saksi bahwa kami tidak pernah menyuruh kalian itu menyembah kami. Kami tidak tahu menahu ya urusan kamu menyembah menjadikan kami Tuhan, maka mereka berlepas diri. Nah, itulah tadi yang selama ini mungkin di dunia mati-matian dibela ya dalam mendukung kejahatannya demi mendapatkan harta ya, dunia, jabatan ya. Orang sekarang ya demi jabatan rela melanggar ya semua aturan, menipu ya, kadang melakukan kecurangan ya. Nah, inilah nantinya Allah beri gambaran mereka-mereka tadi yang mempersekutukan Allah ya dengan sesembahan yang lain, maka selama orang-orang yang selama ini mereka loyal ya, mereka tolong, itu akan berlepas diri. Mereka hanya kembali dengan Allah tanpa ada pelindung. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang yang senantiasa ya berlindung kepada Allah, yang tulus ikhlas, yang melakukan ibadah hanya karena Allah, maka Allah yang menjadi pelindung mereka. Nah, Masya Allah ya, pelindung yang paling kuat ya Allah yang maha menguasai ya hari pembalasan. Maka beruntunglah ya orang-orang yang tetap istiqomah ya dalam kebaikan tadi ya, kebajikan ya, tidak terpengaruh untuk bermaksiat demi hawa nafsu, demi jabatan, demi harta ya. Maka itulah orang-orang yang dijanjikan tadi mendapatkan surga yang kekal abadi. Nah, kemudian selanjutnya ayat 30, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haqqi wa dalla anhum ma kanu yaftarun.
Hunalika, di tempat itu, di padang mahsyar ya, tablu kullu nafsin, setiap jiwa merasakan pembalasan. Ma aslafat, dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Waruddu, dan mereka dikembalikan ilallahi, kepada Allah, maulahum, pelindung mereka, al-haqi yang sebenarnya, wadalla, dan lenyaplah anhum dari mereka, maka nu yaktarun, pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Nah, jadi di sini Allah jelaskan ya, orang-orang yang di dunia yang bersifat sombong ya kepada Allah, merasa tidak ada takut ya dengan Allah, dia bermaksiat ya tanpa rasa takut ya, di mana mereka tadi mengadakan pelindung-pelindung ya selain Allah. Nah, kan banyak ya orang sekarang itu demi jabatan tadi ya, demi hawa nafsu ya, demi harta. Mereka melakukan apapun ya yang bertentangan dengan Allah selama dia mendapatkan dunia. Nah, inilah yang mereka anggap pelindung itu adalah palsu kata Allah. Dan semua itu akan lenyap kata Allah. Jadi mereka benar-benar akan menghadap Allah sendiri ya dengan jiwa tadi yang merasakan pembalasan yang sangat dahsyat. Jadi benar-benar di situ di padang mahsyar itu gambarannya wajahnya tadi hitam ya, kemudian dikatakan wajahnya itu ketakutan ya yang teramat sangat ya. Bahkan mereka berangan-angan seandainya bisa ya membayar sepenuh dunia harta untuk mencari pelindung ya, namun semua itu sia-sia kata Allah karena semua itu palsu dan lenyap semuanya. Nah, kemudian Allah sampaikan di sini selanjutnya, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Kul, katakanlah Muhammad, may yarzukukum, siapakah yang memberi rezeki kepadamu, minas samai, dari langit, wal ardi, dari bumi, amman yamliku, atau siapakah yang berkuasa menciptakan as-sama'a wal arda, wal absar ya. Jadi pendengaran, wal absar penglihatan. Wa may yukhriju, dan siapakah yang mengeluarkan al hayya minal mait, yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul, dan mengeluarkan mayyiti minal hayy, yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Fayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Ya, Masya Allah ibu-ibu, ayat ini kita diajak berpikir ya, merenungi bagaimana semua ya yang ada di bumi, di langit ya, berupa rezeki yang kita dapatkan, ya air hujan yang menumbuhkan tanaman ya, kemudian sinar matahari yang membantu tumbuhan berfotosintesis sehingga juga menghasilkan buah ya, menghasilkan berbagai macam untuk keperluan kita. Kemudian yang ada di bumi ya, ikan dan seterusnya ya, hewan ternak yang bisa kita nikmati. Maka kata Allah, semua itu adalah ciptaan Allah ya. Termasuk di sini kita disuruh merenungi nikmat mendengar ya. Kemudian nikmat melihat. Nah, pendengaran dan penglihatan inilah yang Allah ciptakan, tiada lain agar dengan nikmat pendengaran, penglihatan ini kita gunakan dalam rangka beribadah, ya, mendengar firman Allah, melihat kebesaran Allah, dan harusnya tadi membuat kita semakin yakin ya dengan keimanan, sehingga ketika kita beribadah, maka kita fokus ya hanya mempersembahkan ibadah kita kepada Allah. Nah, jadi pendengaran penglihatan ini ya kalau tidak disertai dengan akal ya, jadi ketika kita melihat tadi kebesaran Allah ya, mendengar, maka akal kita berpikir ya bahwa itulah nikmat Allah yang luar biasa, kita gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita tidak gunakan akal, maka bisa jadi sebagaimana seperti
hewan ya, bahkan lebih buruk dari hewan ya, ketika manusia itu tidak menggunakan ya nikmat yang diberikan ini ya, nikmat sehat, nikmat tubuh ya, penglihatan, pendengaran, ketika tidak dibarengi dengan akal pikiran yang sehat ya, digunakan di jalan Allah, bahkan kedudukan manusia bisa lebih buruk ya dari hewan. Nah, bagaimana kita melihat sekarang ya, manusia dengan seenaknya ya menggunakan nikmat mata, misalnya melihat tontonan yang diharamkan, ya mendengar hal-hal yang diharamkan. Nah, ini hati-hati ya, karena semua ini akan kita pertanggungjawabkan ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya. Nah, kita harus berhati-hati sekali. Karena ternyata Masya Allah ya, dari pendengaran, penglihatan inilah yang akan terus memancing ya nafsu kita untuk melakukan keburukan. Nah, karena itu kita ingat ya bagaimana dulu Imam Syafi'i ya, baru selintas ya dia melihat seorang wanita lewat itu tobatnya udah, kita bayangkan mereka taubatnya udah bertahun-tahun ya. Hanya kalau kita anggap itu dosa yang sangat kecil mungkin hari ini ya. Tapi bagi ulama zaman dulu ya, taubat mereka hanya karena melihat sepintas ya seorang wanita yang bukan muhrim. Ya, maka mereka taubatnya itu bahkan ada yang diceritakan taubatnya sampai 40 tahun ya. Saking takutnya ya dengan dosa penglihatan. Termasuk kita belajar dari Nabi Adam ya. Nabi Adam itu diturunkan ke bumi ya, hanya satu dosa, yaitu memakan buah kuldi, mencicipi ya ibu, jadi hanya mencicipi buah kuldi. Nah, itu sampai diusir dari surga, dan ketika di yaumil hisab nanti ya, para manusia minta syafaat kepada Nabi Adam menolak ya. Kata Nabi Adam, aku tidak bisa memberi kalian pertolongan karena aku punya dosa sendiri, yaitu aku memakan buah kuldi. Nah, satu dosa itu aja Nabi Adam udah takut sekali ya, sampai tidak bisa memikirkan yang lain lagi. Dia hanya memikirkan keselamatan dirinya ya. Nah, bagaimana dengan manusia hari ini ya, yang memperturutkan hawa nafsu ya dengan seenaknya, maka kita menjadi perenungan bagi kita ya untuk berhati-hati sekali menjaga penglihatan, pendengaran ya, langkah kaki kita, semua nikmat yang Allah berikan ya. Jangan sampai tadi memperturutkan hawa nafsu, tapi kita gunakanlah dengan petunjuk ya, perintah sebagaimana yang Allah tunjuki, sebagaimana yang Allah tuntunkan ya, sesuai yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya itu tadi ya, kadang kita melihat bagaimana manusia hari ini banyak membuang-buang waktu ya, misalnya scroll TikTok atau Instagram, misalnya YouTube ya, hal-hal yang tidak bermanfaat ya, bahkan bisa jadi ada dosa-dosa penglihatan tadi ya, pendengaran, misalnya ada gibah ya. Nah, jadi ini jangan sampai membuat kita terlena ya, berhati-hati kalau sekiranya tidak ada yang benar-benar urgent, lebih baik kita alihkan ya tadi dengan baca Quran, tilawah. Kalau kita bosan ya, baca buku keislaman ya, terutama kisah-kisah salafus soleh itu luar biasa ya, akan menggugah jiwa kita yang gersang ya, jiwa kita yang kering menjadi subur ya keimanannya. Jadi Masya Allah, kisah-kisah salafus soleh yang benar terjadi itulah yang akan terus menambah keimanan kita ya, terutama kisah Rasulullah ya, sirah nabawiyah, dan juga para salafus soleh, sahabat dan seterusnya. Nah, jadi kita alihkan ya daripada tontonan ya, sinetron ataupun film-film ya yang bisa jadi tadi terdapat dosa penglihatan ya, karena pendengaran dan seterusnya, maka kita jaga sungguh-sungguh ya untuk terus menambah keimanan kita. Jadi jangan sampai ya umur kita bertambah, namun kita semakin lalai ya dari Allah. Yang mudah-mudahan dengan bertambahnya usia kita ya, maka bertambah ilmu dan bertambah amal. Sehingga ketika kita dipanggil itu benar-benar kondisi yang maksimal ya. Iman itu benar-benar tertancap kuat sehingga dimudahkan kita nantinya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu sebaik-baik kalimat ya terakhir ketika kita menjemput ya syakaratul maut. Nah, Masya Allah kalau kita lihat ya bagaimana mujahid-mujahid di Palestina ya, saat bom itu udah dekat ya, mereka berteriak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena mereka benar-benar terjaga ya, mata, penglihatan, hatinya ya, benar-benar untuk Allah. Nah, kemudian di sini juga Allah tadi menjelaskan al hayya minal mait, yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy,
wa may yudabbirul amr. Nah, bagaimana peristiwa ya dari sebiji, misalnya satu biji tanaman ya, yaitu yang asalnya dia berupa seperti benda mati lah kalau kita bayangkan ya, biji itu kalau tidak dikasih air ya, dia akan tetap seperti itu, mau bertahun-tahun juga tidak akan mengalami pertumbuhan. Ya, tapi ketika nanti mendapat air ya, kemudian maka dia akan tumbuh berkecambah ya menjadi tanaman dari sebiji satu butir biji muncul nantinya akar ya, muncul muncul batang, daun ya. Nah, inilah Allah tegaskan bagaimana dari yang mati kata Allah muncul yang hidup. Bagaimana kekuasaan Allah ya kalau kita pikirkan dari sebiji tadi ya, satu biji yang tidak ada apa-apa ya, tiba-tiba bisa memunculkan nanti daun, bunga, buah ya. Begitu juga kejadian kita manusia yang asalnya hanya setetes mani ya berupa cairan. Nah, akhirnya bisa menjadi manusia yang sempurna, muncul tangan, jantung, ya, semuanya organ-organ kita lengkap, ya. Maka kata Allah, siapa sih yang bisa mengatur urusan serumit itu ya, kalau bukan Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita sendiri ya, yang mengandung sendiri kita tidak bisa ya, mau mengatur bagaimana bayi kita cantik, sehat misalnya. Karena kita tidak kuasa ya untuk mengatur bahkan yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Karena itu dari sekitar kita saja kita sudah banyak harusnya ya merupakan bukti-bukti kebenarannya kekuasaan Allah, maka kata Allah, jangan sampai kita tidak bertakwa. Nah, seperti yang Allah tegur di sini, fakul afala tattaqun. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Nah, padahal sudah sangat jelas bukti ya, kurang apa lagi gitu ya, bukti yang sangat nyata bahkan di dalam diri kita sendiri, maka harusnya kita segera sami'na wa ata'na ya, segera tunduk, patuh ya semua aturan Allah, tidak perlu panjang lebar berpikir ya, karena semua yang Allah perintahkan itu pasti kebaikan dunia sampai akhirat. Nah, bertakwa itulah kunci ya kalau kita mau selamat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita semua istiqomah ya, hidayah, taufik dan inayahnya, serta mudah-mudahan kita semuanya dalam ketakwaan ya dan juga husnul khotimah, amin ya. Selanjutnya, fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Nah, Masya Allah di sini dari penjelasan tadi bagaimana ciptaan Allah ya, kita disuruh berpikir, disuruh merenungi, maka kita harus muncul di sini kesaksian ya bahwa tiada lain yang menciptakan ya, bahwa semua ciptaan yang sebenarnya itu adalah Allah. Nah, di sini Allah yang mengabarkan kepada kita karena fadzalikumullahu, maka itulah Allah, rabbukumul haq, Tuhan kamu yang sebenarnya. Nah, jadi kita tidak boleh ragu sedikit pun ya bahwa kita ini benar-benar ciptaan Allah, karena Allah sendiri di sini yang menyatakan bahwa yang menciptakan kamu tadi, Tuhan kamu itu adalah Allah, dan itu kebenaran yang al-haq, yang sebenarnya. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Nah, jadi kalau manusia itu berbuat keburukan ya, kemaksiatan ya, maka tidak mungkin dia bersatu dengan kebaikan ya. Karena kebaikan itu pun ya kalau dibarengi dengan kemaksiatan akan hilang. Nah, bagaimana kita tahu dosa dengki saja ya, ada iri, dengki di dalam hati, itu akan pahalanya itu seperti api memakan kayu bakar, itu digambarkan di dalam hadis ya. Jadi lama-lama pahala itu hilang ya, habis ya, akibat ghibah, akibat tadi mata melihat maksiat ya, telinga mendengar hal-hal yang diharamkan, pahala semua sia-sia ya, termasuk ibadah sholat, puasa kita ya, ketika kebajikan itu diiringi kemaksiatan ya, maka kita segera tadi bertobat ya, kalaupun tersalah jangan pernah menunda tobat, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi ya, membawa amal soleh banyak ya di padang yaumil hisab, tapi menjadi orang yang bangkrut kata Rasulullah. Yang bangkrut itu ketika dia membawa banyak amal tapi semua amalnya habis ya, akibat kezaliman dan dosa-dosa yang dia lakukan yang tidak ditaubati. Nah, jadi selama hidup, selama kita masih bernapas, banyak-banyaklah kembali kita bermuhasabah ya, mengingat dosa-dosa kita, mulai dari kita balik ya, apa saja dosa yang pernah kita lakukan ya, maka semuanya kita taubati. Jangan ada sedikit dosa pun yang lalai kita taubati.
Maka itu kita terus semangat ya menuntut ilmu, karena salah satunya janji Allah ya, kita hadir di majelis ilmu itu, maka Allah mengampuni dosa-dosa tadi yang lalai kita taubati. Jadi kita menuntut ilmu, hadir di majelis ini, niat kita salah satunya juga mendapatkan maghfirah Allah ya, karena kita kadang bisa saja kita lupa ya menganggap dosa kita itu bukan dosa ya. Nah, atau kita memang benar-benar lupa, nah sehingga lalai kita bertobat, maka dengan wasilah ya hadir di pengajian ini salah satunya, karena janji Allah hadir di majelis ilmu itu merupakan salah satu wasilah untuk mendapatkan ampunan ya dari dosa-dosa yang lalai kita taubati. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita ya, mulai kita balik ya sampai mudah-mudahan nanti kita bertemu Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Fa'anna tusrafun. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Nah, jadi kita harus kuat-kuat ya untuk berpegang teguh pada kebenaran. Karena ketika berpaling sedikit saja dari kebenaran ya, kita turuti nafsu, mulai malas nih ya ngaji ya, malas berkumpul ya dengan teman-teman yang soleh ya. Maka pasti kata Allah, nanti dia akan kesesatan. Jadi kalau kita menjauhi teman-teman yang soleh ya, komunitas-komunitas yang baik, maka kita akan lebih cenderung nantinya kepada kesesatan. Yang ada teman-teman yang diberikan teman-teman yang memperturutkan hawa nafsu. Nah, jadi kita pegang teguh ya kalau kita punya komunitas orang-orang soleh ya, punya teman-teman yang saling menasihati, itu merupakan karunia yang terus kita syukuri ya, kita jaga. Mudah-mudahan terus ya ukhuwah Islamiyah dalam ketaatan ini sampai mempertemukan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di ayat terakhir, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Kadzalika, demikianlah haqqat telah tetap kalimatu rabbik, hukuman Tuhanmu, 'alal ladzina terhadap orang yang fasaqu, yang fasik, annahum karena sesungguhnya la yu'minun ya, mereka tidak beriman. Nah, jadi orang-orang yang suka memperturutkan hawa nafsu ya, yang suka melanggar perintah Allah ini disebut fasik ya, maka kata Allah sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Nah, bahkan Allah nyatakan mereka itu tidak beriman, karena ketika orang yang beriman harusnya ya dia tidak larut dalam kefasikannya, tidak larut dalam maksiatnya. Jadi ketika dia sadar, ya seketika dia tersalah, segera bertobat. Itulah ciri yang beriman ya. Kalau selama ini dia salah, menunda-nunda tobat, bahkan dia mengabaikan tobat, maka di sini Allah nyatakan sesungguhnya mereka tidak beriman. Maka tadi digolongkan dalam orang-orang yang tidak beriman ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi ini menjadi cambuk bagi kita ya, jangan sampai kita melalaikan tobat ketika bermaksiat ya, segeralah bertobat ya, bahkan kita terus ya minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai tergoda oleh bisikan hawa nafsu syaitan ya, keinginan cinta dunia ya, sehingga menjauhkan kita dari kebenaran. Karena ketika kita menjauh dari kebenaran, maka kita akan mendekat kepada kesesatan. Itulah tadi ya yang Allah sampaikan. Walau alam bisawab, segala kebenaran adalah dari Allah dan segala kekurangan kesalahan saya memohon ampun ya kepada Allah dan meminta maaf kepada ummahat fillah semuanya. Mudah-mudahan sedikit tadabbur kita pada hari ini kembali ya menguatkan kita untuk terus istiqomah di jalan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali.